apa kabar semuanya? Kembali lagi, ketemu lagi sama gua Sidik Setianggono di channel YouTube yang sama dengan nama gua Sidik Setianggono. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, aku mau balik lagi melanjutkan membacakan novel yang udah aku buat, yaitu HICKS. HICKS, Hidup Impian Cinta Keluarga dan Persahabatan. Nah, ceritanya gimana? Yang buat yang ketinggalan untuk season yang lalu atau season pertama, kamu bisa saksikan atau dengarkan podcastnya di Spotify atau di YouTube. Aku juga ada di YouTube di Sidik Setianggono. Itu ada lengkap dari bab 1 sampai bab 13. Nah, itu udah membahas season pertama ceritanya seperti apa. Nah, kita akan lanjut ke season yang kedua yang pastinya lebih seru karena ini akan menjadi ending dari cerita perjalanan persahabatan mereka. Gimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan ceritanya bab pertama. Ya, teman-teman, bab pertama judulnya Rumah Disegel. Kita langsung ke ceritanya. Keesokan harinya, Toya, Dean, Radit, dan Raffi pulang bersama. Setelah Radit pindah ke rumah kakek Adinata, tujuan pertama mereka adalah menuju rumah Dean karena jarak paling dekat dengan sekolah. Tetapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ia hanya meminta Toya mengantar sampai depan perumahannya saja. "Gue turun di sini aja, Toy," kata Dean tiba-tiba. "Loh, kenapa?" "Gue mau beli keperluan rumah dulu di minimarket," Dean menjelaskan. "Oh gitu, ya udah," kata dia gitu ya. "Oke, thanks ya," kata Dean lalu buru-buru turun dari mobil. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Belum terlalu lama, Radit baru menyadari bahwa handphone Dean tertinggal di kursi mobil belakang. "Toy, handphone Dean ketinggalan nih," kata Radit sambil mengangkat handphone di tangannya. "Yah, pakai ketinggalan segala," kata Raffi kecewa. "Ya udah, sebelum jauh kita pulangin aja deh ke rumahnya," ucap Toya memutuskan. Radit dan Raffi pun setuju, sehingga mereka akhirnya putar arah dan memutuskan untuk balik ke rumah Dean untuk ngulangin handphonenya. Setelah menelusuri gang demi gang, akhirnya mereka sampai di depan pintu gerbang rumah berwarna putih. Ketiganya memicingkan mata saat melihat papan di pagar rumah Dean yang bertuliskan "Rumah Disegel." "Disegel?" tanya Raffi bingung. "Maksudnya apa nih?" Radit juga bertanya-tanya, dia nggak ngerti, ketiganya nggak ngerti kok tiba-tiba di rumah sahabat mereka ada tulisan "Rumah Disegel." Kemudian, "Coba kita keluar dan tanya Pak Satpam." Nah, kebetulan ada Satpam yang memang lagi jaga di depan rumahnya. Nah, mereka tuh nanya tuh ke Pak Satpamnya, ya, "Pak, maaf numpang tanya, rumah ini kenapa disegel ya?" tanya Toya sambil menunjuk ke rumah Dean. "Wah, saya nggak tahu mas," katanya gitu, jawab satpamnya. Kemudian, tapi selintingan kabar katanya, celah. Jadi satpamnya dengar-dengar kabar gosip kali ya dari lingkungan situ, kalau yang saya dengar keluarga ini jatuh miskin karena semua hartanya dibawa kabur sama suami dan istri simpanan suaminya. Well, istri simpanan suaminya? Tanya Raffi lalu melirik ke arah Toya dan Radit bergantian. "Istri simpanan gimana maksud bapak?" tanya Toya lagi penasaran ke satpam itu. "Yang saya tahu begitu mas, selebihnya saya nggak tahu lagi," katanya gitu. Oke, jadi memang cuma selentingan kabar ya, nggak tahu benar atau enggak. Oke, terus ditanya lagi sama Radit, "Bapak tahu mereka pindah kemana?" Nah, kalau nggak salah mereka ngontrak sebuah rumah kecil di perkampungan belakang perumahan ini, katanya. "Oh, kalau gitu terima kasih ya Pak," ucap Toya mengakhiri. Lalu ketiganya bergegas kembali ke mobil untuk mencari kediaman baru sahabat mereka, Dean, yang mereka nggak tahu sama sekali kenapa bisa Dean pindah tanpa ngabarin mereka. Gang demi gang kembali mereka lewati. Bahkan mereka harus melewati jalan yang sempit, becek, nggak ada ojek untuk sampai di perkampungan yang dimaksud oleh bapak-bapak satpam tadi.
Hancur deh mobil gua, gumam Toya kesal. Rumahnya yang mana ya? Tanya Raffi sambil melihat ke kanan dan ke kiri karena bingung kira-kira temennya yang kelihatannya perlente seperti Dean itu kira-kira pindah kemana di perkampungan seperti itu. Jadi mereka bingung, mana gue tahu, jawab Toya yang juga buta arah saat itu. Kita turun aja, terus kita tanya-tanya deh, mungkin ada yang tahu rumahnya. Ucap Radit memberi solusi. Ketiganya pun turun dari mobil, terus ngeliat tuh di situ ada anak-anak yang lagi main di perkampungan tersebut di sebuah lapangan gitu. Kemudian dia panggil, "Permisi dek," katanya. "Kakak mau tanya, Cie. Adik tahu rumahnya Dean nggak ya?" Tanya Toya ramah. Kemudian anak perempuan kecil itu memanggil teman-temannya. "Woi woi woi," katanya gitu ya sambil memanggil teman-temannya. "Ada yang tahu rumah Dean nggak?" katanya. Kata anak itu bertanya, lalu salah satu anak lainnya berbicara. "Kak Dean yang pakai kacamata itu ya kak?" Seorang anak kecil berkepala botak menjawab. "Iya benar, kamu tahu rumahnya?" Tanya Raffi antusias. "Tahu kak, mau saya antar?" Jawabnya lalu menawarkan bantuan. Baik banget ya anak kecilnya. "Boleh, ayo," sahut Toya mengajak anak itu untuk naik ke mobil. "Gak usah naik mobil kak, rumahnya deket kok dari sini," katanya kayak gitu. Oke, jadi mereka tuh langsung bertiga diantri sama anak kecil berkepala botak tadi. Mudah-mudahan bukan yang lain, tapi bener anak kecil. Terus sudah lama dia ngelewatin kebun singkong, kandang kambing, terus bebecekan, kebun apa lagi lah, ilalang, untuk sampai ke rumah Dean. Terus dia bilang, "Ini kak rumahnya," kayak gitu. Wow. Dan ternyata anak itu menunjuk sebuah rumah dengan tembok yang udah banyak terkelupas, kemudian ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Rumah itu sih menurut mereka udah gak layak ya untuk dihuni. "Dean tinggal di sini?" tanya Toya hampir tidak percaya. Begitupun Raffi dan Radit. Habis itu mereka kasih anak kecil itu yang tadi uang sedikit buat jajan katanya kayak gitu. Terus anak itu langsung lari ke teman-temannya lagi dengan tampang yang ceria karena dapat jajan tambahan. Oke, kemudian mereka udah bingung karena nggak nyangka, nggak percaya juga Dean tinggal di situ. Mereka pun akhirnya menghampiri rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap ketiganya bersamaan dan langsung dijawab oleh penghuni rumah tersebut. Ya wajar aja ya karena rumahnya kecil, jadi saat ada orang yang ngucap salam pasti di dalam langsung dengar kayak gitu. "Waalaikumsalam," jawab suara di dalam rumah tersebut. Kemudian pas gak lama setelah itu ada yang buka pintu dan beraja di dalam itu ternyata sahabat mereka Dean. "Dean," kata mereka bertiga. "Apa?" Shock gitu kan ketiga sahabatnya kan. "Kalian?" Cia. Dian tidak kalah terkejut melihat kehadiran ketiga sahabatnya yang sangat tiba-tiba saat itu. "Kalian tahu dari mana gue tinggal di sini?" tanya Dian salah tingkah. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara Ibu Dean. "Siapa Den?" tanya Ibu Dean yang ingin tahu. "Toya, Radit, dan Raffi Mi," katanya. "Kenapa nggak diajak masuk?" kata Mami Dean ramah seperti biasanya. "Nggak perlu, mereka nggak lama kok," jawabnya gitu. Nggak tahu deh, ada apa yang terjadi dengan Dean saat ini. "Kita nggak boleh masuk nih," tanya Raffi polos. "Kita ngomong di belakang aja deh," ucap Dean meminta Raffi, Toya, dan Radit untuk mengikutinya ke halaman belakang. Setelah sampai di bagian belakang rumah, Toya langsung bertanya, "Den, ada apa sama keluarga lo?" tanya Toya sangat ingin tahu. "Kalian kenapa bisa sampai di sini?" Dean tidak menjawab pertanyaan Toya, dia malah balik nanya. "HP lu ketinggalan di mobil nih. Karena belum jauh, akhirnya kita putusin untuk balik lagi. Tapi saat sampai rumah lo, ternyata rumah lo disegel. Selebihnya kita bisa sampai di sini karena kita tanya-tanya ke orang di jalan," Toya menjelaskan. Lalu menyerahkan handphonenya kembali kepada Dean. "Thanks ya," ucapnya langsung masukin handphonenya ke dalam kantong.
nggak mau kalah, akhirnya Radit kembali nanya, Den sebenarnya keluarga lu kenapa? Dia bilang gitu, kok bisa sampai kayak gini? Penasaran banget dong, dan dia tuh sama sekali nggak cerita sama sahabat-sahabatnya. Kemudian Dean pun menghela nafas dalam, baru dia mau cerita. Bokap gue selingkuh sama wanita lain, dan semua harta keluarga gue dibawa sama mereka. Mereka cuma ninggalin hutang yang harus gue dan ibu gue lunasin. Makanya rumah gue disegel, kata Dean menjelaskan. Hah? Kenapa bokap lu bisa kayak gitu? Tanya Raffi ikut merasa kesedihan Dean. Ada yang bilang bokap gue dipelet. Ada yang bilang emang bokap gue lagi goyah hatinya sehingga bisa tergoda sama wanita lain, kayak gitu. Pelet? Ketiganya langsung terkejut gitu kan. Hari gini masih hari gitu pelet? Mereka nggak percaya kalau misalnya ada pelet-pelet kayak gitu di zaman seperti ini kayak gini. Tapi ya mungkin aja sih ya, kita nggak tahu. Kemudian juga gue juga nggak percaya awalnya, kata Dean. Kemudian dengan sangat berat dia tuh mengeluarkan satu buah batang rokok, kemudian membakarnya dan mulai menghisapnya. Raffi yang kecewa melihat sikapnya berniat merebut rokok itu, namun Toya langsung buru-buru menahannya. Karena yang mereka tahu, Dean juga bukan perokok, dan di antara mereka itu tidak ada yang merokok. Karena masih SMA juga gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya ya memang mereka tidak memilih untuk merokok sebelumnya, tapi mereka sangat terkejut saat Dean ternyata merokok. Dan Raffi paling gak suka sama hal itu. Jadinya Radit ngomong sama Dean, Dan dengan merokok nggak akan membuat masa lalu selesai. Radit ngomong dan menasehati. Gue belum pernah membenci orang sampai separah ini dalam hidup gue, kata Dean. Dia emosi dan menghisap kembali rokoknya, kemudian menginjaknya dan mematikan rokok tersebut. Tapi nggak harus dengan merokok kan, kata Raffi semakin kesal. Iya sorry, jawabnya menyesal. Jangan lakukan itu ya lagi ya Den. Lu punya kita bertiga, kalau lu punya masalah lu cerita sama kita. Apa gunanya kita jadi sahabat tuh kalau lu nggak bisa cerita sama kita. Tuh akhirnya kecewanya gitu mereka, karena mereka merasa tidak dikasih tahu, tidak dikabari, tidak diinfoin apa-apa, dan Dean pun merasa dirinya baik-baik aja gitu. Kemudian dia nanya adik-adiknya gimana, masih sekolah atau enggak. Dia bilang masih, alhamdulillah, karena Dean masih punya tabungan yang dia rahasiakan, dan juga dia bisa bertahan hidup dengan proyek-proyek dan juga side jobnya sebagai pembuat software atau macam-macam, guru private les kayak gitu. Jadi dia masih bisa bertahan sendiri gitu. Dan di sini Radit juga menawarkan dia untuk tinggal sama kakek Adinata, karena mereka di rumah yang sebesar itu. Kalau kamu flashback lagi di cerita yang lalu di season 1 itu rumahnya gede banget dan mereka cuma tinggal berdua, dan itu pasti bisa muat banget untuk dimasukin sama keluarganya Dean. Tapi dia gak mau juga kayaknya, dia menolak juga, dia gak mau tinggal di rumah Radit. Dia pun bisa tinggal di rumah Raffi atau rumah Toya, bisa di mana aja, yang pasti banyak yang mau nolongin dia. Tapi dia tetap gak mau, dan tetap dia masih mau berusaha dengan berdiri di kakinya sendiri. Bagus sih, karena memang dia terkenal paling keras kepala di antara mereka, yang mereka juga gak bisa maksa kalau emang dia udah bisa kayak gitu. Yang pasti mereka akan terus support apapun kondisinya Dean, sesulit apapun kayak gitu. Ya udah, karena gak bisa ada yang mereka lakukan, mereka pun akhirnya pamit dan juga undur diri sore itu dari rumah Dean, kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing.